prevalensi pemakaian narkoba itu umur 15 sampai 58 tahun. Dari itu semua umur-umur produktif lah yang sangat banyak sekali pengguna itu. Mulai umur 20 sampai 40. Itu sangat banyak kata Kennedy. Tes semuanya, ayo. Yang belum ketahuan, tes. Pemerintah mestinya serius masalah narkoba ini. Kedokteran, ID, ayo. Kemenkes. ID sama Kemenkes nih. Jangan cuma masalah COVID aja dong. Ini penting. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau kalian ada yang sakit itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gue kali ini sesuai dengan janji gue tadi setelah oknum kades narkoba itu tertangkap, banyaknya oknum dari aparat keamanan, dari pejabat ya. Akhirnya gue searching, gue kulik di Google nih ya. Ada beberapa data yang memang ini dari lembaga-lembaga resmi semua ini, dari BNN. Menurut Badan Narkotika Nasional pada tahun 2021 lebih dari 3,66 juta jiwa baru terjun ke lubang hitam narkotika, angka yang cukup besar bagi bangsa yang menjunjung tinggi nilai kesaktian Pancasila ini. Ini kalau pemerintah ya 3 juta nih, 3 juta new user, berarti lu kebayang nggak nih kalau pandemi gitu, pandemi narkoba gitu. Kemarin ada pandemi COVID kan pemerintah menggalakkan itu tes PCR. Ini kenapa nggak tes narkoba aja? Tambahin ya Pak. Kemenkes, BPOM, Menteri Dalam Negeri Pak Tito, Menkumham, Pak Mahfud. Itu Pak. Keren loh Pak. Ya, data BNN ini, data resmi. Ya. Dan juga ada ya, berdasarkan dari laporan berjudul Indonesia Drugs Report yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, disingkat Puslitdatin BNN, bahwa terdapat 53.405 total tersangka kasus narkoba di Indonesia per bulan Juni 2022. Juni 2022 sudah ada tuh. 53.000 kasus narkoba. Di sini berita-beritanya. Nih ada BNN ingatkan 50 orang meninggal setiap hari karena narkoba. 27% pengguna narkoba dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Sisanya
yang 73%. Aparat, pejabat ada nggak? Banyak juga tuh, saking aja nggak dites. Tuh, 50 orang meninggal. Dan di sini masih banyak berita-berita lain itu. Ini dari Kominfo ya guys ya. Yang 50 BNN ingatkan 50 orang meninggal setiap hari karena narkoba. Kita baca nih. Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol. Ini berita tahun, bentar dulu. Bayangin lu 2015. 2015. Dari tahun 2015 pemerintah sudah punya data itu. 50 orang meninggal. Setiap hari. Setiap hari. Kalau di rata-rata nih ya, 50 orang. 50 orang dari 2015 ya. Ntar kita hitung pakai kalkulator. 50 orang kali 30 hari. Itu 1.500 orang dari tahun 2015. Ya, sekarang sudah 2023 tahun 2022. Berarti 7 tahun. Kali 7. Udah banyak orang meninggal. 10.500 lebih. Gara-gara narkoba. Itu yang ketahuan. Dan gak mungkin gak bertambah juga. Buktinya kasusnya juga bertambah. Ya kan? Kasusnya meningkat. Bahkan sampai oknum-oknum. Ini kita baca dulu ya Allah. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Anang Iskandar mengingatkan kembali bahaya narkoba dan status Indonesia dalam darurat narkoba. Anang menyebutkan sekitar 50 orang meninggal setiap hari karena penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang itu. Data BNN mencatat sekitar 4,2 juta warga Indonesia menggunakan narkoba pada pertengahan 2014 dan lembaga ini menargetkan bisa merehabilitasi sekitar 100.000 pengguna narkoba di tahun ini. Sekitar 50 orang meninggal setiap hari karena narkoba dan kerugian ekonomi maupun sosial mencapai 63 triliun per tahun. Ujar Anang dalam jumpa pers bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di kantor pusat Kemenkominfo Jakarta Rabu 29 April. BNN mengaku sudah mengetahui keberadaan 48 jaringan pengedar narkoba di seluruh Indonesia. Kami sudah mengendus mereka. Ini tinggal ditangkap-tangkap saja, ucapnya. Tapi sampai sekarang Pak, sampai ada kades. Ya ini udah diganti lagi nih Pak Anang ini mungkin. Hukuman mati dinilai Anang dapat memberikan efek jerah terhadap pengedar narkoba. Indonesia telah menetapkan aturan ini dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan menurut Anang negara lain tidak bisa ikut campur. Tapi ada yang masalah hukuman mati masih direvisi kemarin Pak. Lu lihat nih pemerintah sekarang. Berdasarkan data BNN, saat ini ada 60 terpidana kasus narkoba yang telah diputuskan untuk dihukum mati dan menanti waktu eksekusi. Jumlah tersebut tidak termasuk 8 orang yang telah dieksekusi mati pada 29 April 2015. Sebanyak 60 terpidana itu akan masuk tahap berikutnya dalam eksekusi mati. Namun Anang tidak mengetahui pasti kapan mereka bakal dieksekusi karena hal ini merupakan ranah Kejaksaan Agung. Pada Rabu 29 April dini hari, sebanyak 8 terpidana mati telah dieksekusi di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Mereka adalah 4 warga Nigeria, Jamiu Owalabi Abasin yang lebih dikenal sebagai Rahim Agbage, Salami Okwudili Oyatanze, Martin Anderson, Nazil Vercet, Obiwekwe Nwolise. Ada pula Duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, Rodrigo Gularte dari Brazil dan Zainal Abidin dari Indonesia. Seorang terpidana mati bernama Mary Jane Veloso asal Filipina ditunda eksekusi mati tadi malam karena ada perkembangan bukti baru di negara asalnya. Tahap pertama eksekusi mati kasus narkoba telah dilakukan pada 18 Januari 2015. Kelima terpidana itu adalah Ang Kim Sui asal Belanda, Namauna Denis warga Malawi, Marco Asher Cardoso Moreira dari Brazil, Daniel Eneme warga Nigeria, dan Rani Andriani seorang wanita asal Cianjur. Ini tahun 2015 guys, tahun 2015 seperti ini. Ya, dan ini berita-berita ini masa sih pemerintah nggak tahu?
Ya, ini ada berita tahun 2022. BNN, pengguna narkoba meningkat 0,15% dari tahun 2019 ke 2022. Meningkat terus kan? Dari 2015 saja segitu, 2002 ini meningkat terus. Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia BNN, Irjen Kennedy, pastikan ada presentasi kenaikan pengguna narkoba di Indonesia. Pasti sudah. Nah itu ayo. Untuk 2022 ini prevalensi naik. Di masa pandemik justru naik. Di 2019 prevalensi yang pengguna 1 tahun 1,8% dari jumlah penduduk Indonesia berdasarkan prevalensi. Nah 2022 naik jadi 1,95%. Memang naiknya 0,15%, tapi ini ada angka kenaikan. Kata Kennedy di lapangan parkir BNN Provinsi DKI Jakarta di Jalan Batanghari, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa 26 Juli 2022. Nih ya, di saat tes COVID kemarin, tes PCR digalakkan, angkanya naik. Nah ini coba tes narkoba gitu. Semuanya tanpa terkecuali, rakyatnya, pejabatnya, dari semua institusi, aparatnya tes narkoba dong. Ayo, ini lebih bahaya. Oknumnya lebih banyak, sampai kades-kades ikut jadi bandar. Nih ya guys, aduh. Allahu Akbar. Lanjut Kennedy, pengguna tersebut kebanyakan berada di usia produktif bekerja. Nah tuh, tadi kades itu umur 30 berapa? 32 ya? Jadi sesuai hasil survei antara BNN Pusat dan BRIN, untuk prevalensi pemakai narkoba itu umur 15 sampai 58 tahun. Dari itu semua umur-umur produktif lah yang sangat banyak sekali pengguna itu. Mulai umur 20 sampai 40. Itu sangat banyak kata Kennedy. Tes semuanya, ayo. Yang belum ketahuan, tes. Pemerintah mestinya serius masalah narkoba ini. Kedokteran, ID, ayo. Kemenkes. ID sama Kemenkes nih. Jangan cuma masalah COVID aja dong. Ini penting. Ini ngerusak generasi bangsa. Meski ada kenaikan presentasi pengguna narkoba, Kennedy tidak membeberkan faktor yang membuat hal itu terjadi. Seperti diketahui bersama, BNN Pusat baru saja memusnahkan barang bukti narkoba sebanyak 78,2 kg sabu dan 61,9 kg ganja di lapangan parkir BNN Provinsi DKI Jakarta di Jalan Batanghari, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa. Kemarin ada oknum TNI itu bawa 20 kg. Ayo. Nggak kapok-kapok mereka. Karena pemerintah nggak serius gitu. Kesannya. Kenapa? Nggak ada tes. Giliran yang COVID kan serius tuh. Kelihatan, oh semuanya pakai APD, semuanya tes. Padahal ada data-data lain. Nah yang ini kenapa kalian nggak mau serius sayang? Ini lebih bahaya. Ini kalian suka nggak suka nih. Sudah banyak bukti oknum-oknum dari aparat, dari pejabat, berbagai macam institusi. Bahkan ada jenderal bintang yang masuk dalam lingkaran narkoba. Ada. Iya kan? Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 15 kasus pengungkapan sejak bulan Mei sampai akhir Juli ini. 2 diantaranya merupakan pengiriman sabu lintas negara. Pertama, pengungkapan 14,84 kg sabu yang dikemas dalam spare part traktor dari Afrika Selatan menuju Indonesia melalui kargo impor. Dari sini polisi menetapkan MJS dan S sebagai tersangka. Kedua, petugas BNN dan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta mengamankan paket sabu seberat 5,14 kg yang dimasukkan dalam water filter dan dikirim dari Phuket, Thailand pada Sabtu 11 Juni. Dari kasus ini petugas menetapkan MA sebagai tersangka. Kini para tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 2, pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 2, pasal 111 ayat 2 junto pasal 132 ayat 2 dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ini sampai dari luar negeri, dari semua. Ini darurat banget. Ya kan? Kalau hitung-hitungannya itu guys. Serius. Ya. Kalau dari data-data itu semua, nih ya, gue ngitung 6 triliun sebulan. Ya, 3 juta pengguna,
Kali 500.000 aja. Sebulan 4 kali. Ayo. 6 triliun. Angka yang fantastis itu. Kenapa pemerintah nggak serius? Mestinya lebih serius dong ini. Ayo dong. ID, Kemenkes, BPOM, Menkumham, Menteri Dalam Negeri. Ayo, serius bab ini. Serius dikit pemerintah dengan bab narkoba ini. Bikin tes. Udah bahaya. Ada sopir kecelakaan, ada kades, ada macam-macam. Ada macam-macam. Merusak mental bangsa ini. Semuanya kena. Data-datanya mereka ada. Tapi masa mereka nggak serius sih? Mestinya mereka serius dong. Ini gila loh. Sampai tadi itu kades udah nggak masuk di akal gue. Gimana coba? Pemerintah masih nggak mau serius bab ini. Ayo, nih gue ngajak nih, ID. No, ayo. Lu jangan cuma tes PCR aja nih. Ayo narkoba tuh. Semua yang mau berangkat pakai tes narkoba. Semua. Sekolah. Kepolisian. Instansi pemerintah. Semua. Tes. Tes. Kalau serius, wah gue yakin nih. Angkanya lumayan guys, 6 triliun. Nah sekarang mikir lah kita. Ini termasuk darurat yang darurat banget ini. Banyak orang meninggal. Dari 2015 aja sebegitu. Gimana kalau tiap tahun meningkat? Makin banyak. Dan yang paling parah itu rusaknya mental. Ayolah semangatlah berantas narkoba. Semangatlah. Pemerintah tolong serius bab ini. Itu aja dari gue guys. Gue, Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Yang tetap akan bersuara untuk rakyat biasa. Dan mengajak pemerintah Indonesia yang terhormat rezim Bapak Jokowi. Serius Pak masalah narkoba. Bahaya Pak, hampir semuanya sudah ada. Gua pamit dulu ya guys. Mohon doa, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue yakin kalau dari mulai Polsek, Polres, Polda, Polri, Mabes, terus dari mulai aparat RW, Lurah, camat, kantor kabupaten, kantor wali kota, kantor gubernur, sampai semuanya, kementerian, tes, coba tes, bukti indah. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.